Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel saya di SDT ya. Udah lama banget nih saya nggak bikin video lagi ya. Karena kami sibuk karena kerjaan juga. Ya udah lama lagi nih kita nggak herping lagi ke hutan, kita nggak hunting lagi, kita nggak nyari-nyari ular lagi, kita nggak amatin ular lagi di alamnya ya. Kali ini saya mau bahas ini nih teman-teman. Karena banyak juga nih anak-anak reptiler yang nanya ke saya, Kang, ular saya mau gua makan. Kang, ular saya tadinya mau makan, tiba-tiba dia gak mau makan lagi. Itu kenapa? Di sini kita akan bahas nih ya. Kenapa ular itu gak mau makan? Banyak faktornya nih teman-teman. Buat teman-teman semua banyak banget faktornya lah. Satu, ular itu bisa jadi karena dia stres. Karena stres. Stresnya banyak nih. Bisa karena tempatnya, bisa karena suhu di dalam kandang itu sendiri. Yang kedua bisa jadi karena dia tangkapan alam. Kalau tangkapan alam beda teman-teman. Dia karena memang dia sudah biasa di alam, ketika dia ditangkap oleh kita nih, oleh manusia, ditangkap gini, kita kasih makan dia gak mau. Ya karena dia stres juga teman-teman. Yang biasa dia di alam harusnya dia bebas, dia nyari makanan ke sana ke sini ya. Dan yang ketiga karena bisa jadi karena dia sakit. Nah, sakit ular ini banyak faktornya yang menyebabkan dia sakit. Bisa jadi karena dia pilek atau flu ya. Ini buat yang belum tahu, ular itu bisa flu teman-teman, bisa pilek ya. Itu karena dia itu bisa jadi karena dia sakit, bisa karena dia pencernaannya nih, pencernaan dia terganggu. Mungkin salah ngasih makan kitanya ya. Dan yang terakhir, yang keempatnya, bisa karena dia lagi birahi atau dia lagi musim kawinnya. Itu untuk ular-ular yang sudah dewasa teman-teman. Ya, kalau udah masa birahi dan sudah harus fase kawinnya, ketika dia tidak menemukan pasangannya, dia akan galak dan akhirnya tidak mau makan. Nah, bisa jadi sebenarnya banyak banget faktornya teman-teman. Ular itu gak mau makan, banyak banget faktornya. Dimulai dari dia itu tadi yang kata saya, tangkapan alam, dia stres kandang, terus sakit juga, dia lagi mau kawin atau birahi juga. Oke. Di sini saya akan kasih solusinya lah kenapa dia gak mau makan. Kalau dia stres teman-teman ya, misalkan seandainya si ular kalian ini stres ya, jangan sesekali untuk dimainin terus. Kalian bisa taruh tempat gelap, kasih dia wadah minum, taruh tempat gelap, senyaman mungkin. Kalian sesuaikan lah, misalkan ularnya ular pohon misalkan ya, kita ambil contoh monopohon lah. Monopohon kita ambil contoh nih, misalkan ini monopohon ya misalkan. Nah, di tempatnya ini kalian kasih ranting, terus bawahnya kasih ya kokopit lah atau apalah ya di bawahnya atau dasarnya, terus kasih wadah tempat dia minum. Jadi dia menyesuaikan seperti di alamnya teman-teman. Baru bisa kalian kasih cicak atau enggak tikus putih. Terus kalian kalian masukin tikusnya, taruh di tempat gelap, dan kemungkinan insya Allah kalian bisa cek 2-3 hari kalau misalkan tikus atau si cicaknya itu hilang, kemungkinan dimakan teman-teman. Nah, terus seperti itu teman-teman, treatment terus. Nah, di sini saya punya ular sanca ya, bukan sanca. Ini adalah bivitatus. Ini bivitatus. Kalau yang ini lancar jaya teman-teman, makannya enak. Nah, perlu diingat ketika kalian mengambil ular di dalam kandangnya, jangan sesekali langsung diambil, langsung dicabak lah ya. Karena dia defense kandang pasti. Memang ada beberapa ular yang dia diambil memang udah biasa aja memang. Tapi karakter ular itu berbeda-beda teman-teman. Kalian bisa menghalangi kepalanya nih menggunakan tutupnya seperti ini. Itu bisa kalian ambil seperti ini. Atau bisa kalian menggunakan hook. Kalian bisa pakai hook seperti ini teman-teman. Untuk safety kalian ya. Untuk ular yang di tangan saya ini adalah jenis ular lurus albino nih teman-teman, albino type ya. Dan kebetulan dia baru banget 2 hari yang lalu makan tuh. Jadi di belakangnya masih
padat banget. Sebenar padat lah ya. Ini pup nih. Nah itu ya. Terus bisa kalian treatment juga kalau misalkan ular sanca piaraan kalian nih gak mau makan baby ya, bisa kalian treatment dengan menggunakan minyak ikan. Jadi kalian pegang kepala seperti ini, kalian masukin minyak ikan di mulutnya nih. Jadi kalian masukin minyak ikan di mulutnya menggunakan pinset seperti ini teman-teman ya. Kalian pelan-pelan aja, karena bakal saya contohin lah. Jadi gitu teman-teman. Itu untuk ular sanca. Jadi kalian masukin minyak ikan, terus kalian taruh tempat gelap, alas kandangnya itu sendiri kalian bisa menggunakan daun pisang kering. Nah, itu gak tahu sih, tapi saya pakai itu alhamdulillah akhirnya mau makan kok teman-teman. Saya waktu itu punya ular sanca, jadi dia gak mau makan. Terus saya treatment itu pakai minyak ikan, terus saya taruh tempat gelap, alas kandangnya itu pakai yang namanya daun pisang kering. Akhirnya mau makan, alhamdulillah mau makan. Seminggunya saya tes makan pakai anak ayam tuh, kita kasih, dia mau makan teman-teman. Nah untuk ular hasil tangkapan alam, jika ular itu sudah mencapai 3 meter itu susah teman-teman, karena tingkat stresnya sangat-sangat berat. Beda dengan baby. Kalau baby masih segede-gede gini, masih semeteran lah, meter setengah, itu masih enak kalian treatmentnya. Jadi masih gampang lah untuk di treatment, buat dikasih makan, buat di handling. Nah gini teman-teman, ini satu pesan. Kalau misalkan kalian udah kasih makan, jangan kebanyakan di handling. Ular bisa muntah. Ular muntah dan akhirnya gak mau makan lagi teman-teman. Itu bisa tuh. Dia stres karena gara-gara itu tadi ya, dia udah habis makan, kalian handling nih, dia mual, dimuntahin. Alhasil kedepannya untuk makan, respon makannya berkurang, dan akhirnya dia gak mau makan. Kalau ular gak mau makan ya udah itu tadi, bisa mati. Dan tapi bisa kalian treatment pakai cara saya lah. Ini kita saling sharing aja teman-teman ya. Tapi kalau ularnya udah, ini khusus ular piton ya, udah masuk fase-fase dia kawin, kalau gak mau teman-teman, kalian sudah harus mencarikan pasangannya. Bisa sih nggak dikawinin, bisa, cuman nanti dia akan puasa lama, tapi teman-teman sampai masa birahinya hilang baru dia mau makan lagi. Itu tadi ngabisin badan, jadi dia agak kurus aja. Dan kalau hasil tangkapan alam biasanya ada kutu-kutunya atau cacing parasit. Itu yang membuat salah satu dia gak mau makan teman-teman. Nah itu gimana caranya? Harus kita ambilin tuh parasit kecil. Biasanya ada nih, dia kelihatan kok, biasanya ngejendol-jendol nih, ada ngejendol-jendolnya. Nah itu yang harus kalian ambil tuh, kalian bedah atau operasi kecil lah. Bisa kalian pakai jarum, ditarik gini, ntar keluar putih kayak cacing kita. Dia putih bening dan itu panjang, dan itu biasanya nggak cuma satu, tapi ada beberapa di area badan si ular. Nah kalau pilek gimana Kang? Misal kalau pilek, saya pernah punya ball python si pilek. Kalian bisa bawa dia ke rumah sakit hewan khusus reptil ya, itu diuap teman-teman. Jadi sama kayak kucing, dia sama diuap, bisa diuap untuk menghilangkan lendir-lendir yang ada di sini, di mulutnya, di hidungnya nih. Ciri-ciri ular pilek itu, satu, dia lebih cenderung ke diem pasif, jadinya gak banyak bergeraknya, respon makannya sangat-sangat berkurang. Terus dari cara dia kita kasih makan tuh dia gak mau respon sama sekali, dan kalau kita angkat dia lemes. Dan kalau misalnya kita cek nih ya, ini kayak gini ngecek ini. Kalau kalian cek seperti ini nih, kalian pencet aja nih, misalkan nih ya, kalian pencet gini, itu biasanya di situ ada lendir di tangan kalian tuh, di samping-samping ini nih, kalian gini dia biasa berlendir.
Memang ada lendir, kalau ini kan normal ya, lendir normal ya. Beda dengan lendir yang banyak banget. Beda lah, kalau pilek beda. Ular lemes, kalau ini enggak, ini aktif. Ini aktif. Jadi gitu teman-teman. Dan itu susah teman-teman kalau misalkan biasanya kalau pilek ya, saya dikarenakan rumah sakit hewan untuk khususnya untuk reptil ular ini di sini jarang atau nggak ada ya, bahkan jauh lah. Biasanya saya jam 9 pagi sampai kalau nggak jam 10 pagi ya, saya akan jemur teman-teman. Jemur di sinar matahari. Usah lama-lama, cukup 15 menit sampai 20 menit. Habis itu kalian masukin lagi ke kandang. Kandangnya jangan basah teman-teman. Diusahakan kering. Karena kasihan kalau misalkan basah ya, takutnya si ularnya makin makin parah pileknya. Dan pilek itu semakin dia parah, semakin mampet, makin lemes, makin gak mau makan, mati teman-teman. Nah, itu teman-teman. Jadi banyak banget nih, misalkan kalau kalian awam banget main ular ya, khususnya ular sanca kayak gini, atau python lah. Penyakitnya itu, kalau nggak stres ya pilek, kalau nggak tiba-tiba sudah dead. Sebenarnya gara-gara faktornya satu teman-teman, karena stres, si ular itu stres, gitu teman-teman. Nah, ini saya akan ambil contoh gimana caranya masukin apa si minyak ikan ke dalam mulutnya. Kalau aduh saya nggak ada minyak ikannya. Tapi gini, bisa kalian paksa juga dengan cara paksa, dengan cara force feed. Jadi kalian kalian paksa masuk lah makanan tersebut supaya dia kalian itu menyelamatkan dia teman-teman, supaya dia gak mati. Bukan nyiksa loh ya ini. Nah, kayak gini contohnya teman-teman. Ini kita masukin dulu. Saya ada dua contoh ular nih. Ini adalah ular kolobrit ya. Dia hasil tetasan saya. Maksudnya saya tetasin gitu teman-teman. Saya nemu di alam nih telur nih. Saya bawa ke rumah. Saya tetesin. Ternyata ada beberapa ular yang tidak mau makan. Nih, dua ini gak mau makan. Saya udah treatment, saya udah gimanain, tapi masih belum mau makan. Tapi saya akan coba terus. Untuk hari ini adalah jadwal makan dia, jadi saya akan kasih makan dia. Dia bener-bener gak mau makan teman-teman. Karena emang ada sih beberapa ular yang dia agak-agak on juga sih. Susah buat makan. Ini karena masih baby nih. Tapi sisanya udah saya lepasin ke alam lagi kok. Jadi kita tutup dulu teman-teman. Kita harus benar-benar safety ya. Jangan sampai ini bisa terbuka atau didorong sama dia nih. Ini kencang. Karena udah saya custom juga. Tutup dulu teman-teman. Nih kopi enak. Nih teman-teman. Ularnya ada di dalam sini. Ya kelihatan ya. Karena dia lagi ngumpet teman-teman. Saya nggak ada kamera, jadi saya kamera sendiri. Kita akan force feed dia. Nih teman-teman, baby ularnya ada di dalam sini dan dia sekarang lagi ngumpet. Itu udah kelihatan tuh, ada bekas pupnya, nih bekas shading-shadingannya nih. Tuh, ya. Bekas shadingan ular teman-teman. Atau ganti kulit ya. Saya akan terus treatment dia sampai dia mau makan sendiri teman-teman. Tapi kemarin tempat kepantau sih, kepantau sama saya, cicak saya masukin satu, dan tapi saya nggak tahu nih, ini yang mana yang makan. Karena di sini ada dua ular teman-teman. Tuh, oke. Okay? Nah, ayo. Udah ada yang tahu belum ini ular apa nih? Ingat ya teman-teman, safety-nya harus dipakai. Tapi dikarenakan dia ini ular aman dan tidak berbisa, makanya bisa saya ambil langsung. Tapi buat teman-teman tetap ya harus safety. Kalian nggak boleh niru apa yang saya lakukan. Nih teman-teman. Sekilas seperti ular cabai, ya. Tapi ini bukan teman-teman, ini bukan ular cabai, ini bukan ular oligodon. Ini adalah anak ular sawo kopi. Kalau di tempat saya sawo kopi namanya. Ini sama teman-teman, ini ada ular tikus ya.
kerabat kerabat dekat dengan ular lanang sapi nih. Ntar saya kasih contoh fotonya lah. Ketika dia baby, si ular sawo kopi ini garis garis kuning ini dari leher ya tuh sampai ke setengah badannya ini. Nah kan ini hitam nih sebelah sini tuh, sama sekali nggak ada kuning kuningnya tuh. Nah ntar semakin beranjak dewasa si kuningnya ini nanti akan memudar dan akan berubah menjadi warna kecoklatan atau kehitam-hitaman ya. Tuh teman-teman, ini ada dua nih teman-teman. Tuh ada dua ekor ya. Dan saya nggak tahu nih yang kemarin makan cicak yang mana nih. Dua ular ini udah saya treatment soalnya. Dan ada yang satu lolos makan cicak. Tapi untuk berjaga-jaga ya, karena ini jadwal makan dia, saya akan force feed dua-duanya lah. Untuk contoh juga, bahan contoh untuk buat teman-teman nih, biar kalian semakin paham ya caranya force feed ular. Oke, kita akan force feed dulu, oke? Nah, oke teman-teman, sekarang kita akan coba force feeding ya. Oke, force feed ya. Kita pakai ayam aja. Ini ayamnya kecil. Ini potongan daging ayam yang saya potong kecil tadi ini khusus memang untuk dia nih. Untuk si anakan ular lanang sapi ular sawo kopi ini teman-teman, kita akan force feed dia menggunakan ini. Dan perlu diingat teman-teman, ketika kalian force feed jangan sesekali untuk membuat si ular itu merasa tidak nyaman atau tersiksa ya. Kita ambil dulu pelan-pelan aja teman-teman, ambil. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau udah diambil ya gitu, tapi dikarenakan dia mungkin rawatan dari kecil ya, dari dia netes terus dia shedding pertama dan akhirnya dari sekian baik cuma mereka berdua nih nggak mau makan, yang lainnya lolos. Akhirnya saya balikin lagi ke alam ya, saya kasih lagi ke alam biar alam yang merawatnya ya teman-teman. Cukup gini aja megangnya ya, jangan sampai membuat si ular itu merasa tidak nyaman gitu teman-teman. Ini kita tinggal kasih aja si ayam ini ke dia. Agak kurang fokus. Oke, kita sodorin aja teman-teman. Dan biasanya dia langsung mau nyuap sendiri atau mangap sendiri ya. Ini teman-teman pegangnya pelan-pelan aja, pelan-pelan aja teman-teman. Kan juga dia bakal gigit ya. Kalau udah seperti ini teman-teman bisa dorong aja pelan-pelan, tapi teman-teman ya, pelan-pelan aja, lambat-lambat aja teman-teman. Tuh, pelan-pelan aja teman-teman, santai aja, pelan-pelan ya sampai masuk semua. Oke ya, bisa kelihatan ya, bisa kelihatan. Dorong aja teman-teman, pelan-pelan aja, santai aja. Oke, masuk. Kalau udah masuk seperti ini tinggal diginiin, tutup. Nah, jangan langsung dibuka, jangan langsung dilepasin masuknya ya kepalanya, pasti yang ada dia bakal muntahin lagi teman-teman. Kalian bisa pegang kepalanya ini kayak gini, dan daging yang tadi ada di sini nih kan kelihatan tuh ya, bisa kalian dorong pelan-pelan aja teman-teman, pelan-pelan ya, kalian dorong pelan-pelan sampai ke sini, sampai ke batas ini lah. Itu batas yang aman untuk dia tidak memuntahkannya lagi teman-teman. Kalian dorong aja pelan-pelan, pelan-pelan ya. Oke ya, terus pelan-pelan aja. Udah teman-teman, oke ya, udah oke tuh dia ya. Lihat teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, jadi kalian force feednya pelan-pelan aja, jangan kencang-kencang, jangan membuat dia tersakiti atau gimana ya, akhirnya nanti dia stres. Mending pelan-pelan aja teman-teman, udah nggak dimuntahin kok. Oke, keren ya.
Tuh teman-teman, tuh kan yang satu udah nih, tinggal satu lagi teman-teman. Kita ambil lagi ini, satu lagi di sini mana tuh untuk, ini dia, kita masukin dulu, ambil lagi. Oh, kemana kamu? Ini dia teman-teman. Nah, ini belum makan nih, kelihatan ya, tuh belum makan. Ambilnya santai aja teman-teman, jangan langsung digerabakan ya, karena kasihan dia kalau langsung itu, takutnya kita sedikit menyiksa dia nanti yang ada. Saya udah dapat kayak tadi teman-teman ya, pegang kepala gini ya. Oke, kita ambil lagi potongan ayam kecil. Ya, kita masukin pelan-pelan aja teman-teman. Tuh, bisa lihat ya, dia langsung buka mulut sendiri dan menggigit si ayam tersebut. Nah, kalau kayak gini bisa kita dorong pelan-pelan aja teman-teman, pelan-pelan aja ya, bisa terlalu terburu-buru lah, santai aja, jangan buru. No, God, please, no, no, no. Nah, teman-teman, kalau dia lagi muter gini, ini kan dia memutarkan badannya ya, dilepasin dulu, diperbaiki dulu posisinya. Lihat ya, ini muter badannya, dia mencoba untuk melepaskannya. Bisa kalian lepas dulu, kalian benerin posisinya, baru kalian bisa kasih dia lagi, speed lagi, kalian coba lagi. Ya, seperti ini teman-teman, overspeed sebenarnya bukan menyakiti hewannya ya, tapi kita untuk menyelamatkan hewannya biar dia bisa survive dan akhirnya bisa kita lepasin ke alam lagi teman-teman, karena kasihan teman-teman. Pelan-pelan aja teman-teman sampai airnya masuk. Pelan-pelan teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau sudah seperti ini, kalian cabut ini, kalian cabut, udah rendamin kamu nih, kalian pegang kepalanya, kan daging ada di sini, kalian dorong pelan-pelan aja teman-teman, gak usah terburu-buru. Oke, ini bisa kalian dorong pelan-pelan aja, kalian urut pelan-pelan aja sampai batasnya nanti di sini. Kan dagingnya masih ada kelihatan di sini. Dorong aja teman-teman, pelan-pelan aja, slow aja. Lagi. Oke, siap, mantap. Terlihatnya seperti menyiksa ya teman-teman, tapi enggak teman-teman, ini demi kebaikan dia juga, supaya dia tetap hidup ya teman-teman, karena kasihan kalau dia gak makan-makan nanti akhirnya mati. Inilah sekedar sawokop. Kalau nggak salah nama latihan itu Seloknatus radiatus kalau nggak salah ya, apa Seloknatus flavolineatus, saya lupa benar ya, antara dua itu, sawokopi dan lanang sapi ya. Itu bisa kalian cari di Google teman-teman, ular sawokopi, dia tidak berbisa, dia aman teman-teman tuh.
dengan ciri-cirinya seperti ini. Ini baby ya, ciri-ciri babynya seperti ini. Di sisi di atasnya ya, di punggungnya ini memiliki garis berwarna kuning seperti ini. Sampai di tengah-tengah sini garis itu hilang dan berubah menjadi warna hitam semua, seperti layaknya ular kobra. Oke. Tapi juga teman-teman, ini ular yang sangat-sangat aman lah, objek yang lumayan aman karena tidak memiliki bisa. Jika kalian ketemu ular ini di alam, dari sekali bunuh ya, karena dia penyeimbang ekosistem teman-teman. Makanan utama dia adalah tikus. Ketemu di sawah jangan dibunuh teman-teman, kasihan. Ini penyeimbang ekosistem. Ini membantas tikus-tikus yang ada lah. Ini buat para petani, ini temannya petani sebetulnya. Ciri-ciri seperti ini teman-teman. Ketika dia beranjak dewasa nanti, si kuningnya tadi akan memudar, tetap ada, cuman agak samar-samar aja teman-teman. Oke, kita kembalikan. Oke, kita lihat ya, video ini udah makan teman-teman. Iya, seperti itu aja. Tapi di pojokan sini seperti sini. Terus satu lagi dari sini. Nah, satu. Situ. Oke, kayaknya konten kali ini atau video kali ini cukup sampai di sini dulu teman-teman. Kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf. Kita saling sharing aja lah mengenai si ular ini ya. Buat kalian para reptilers nih yang biara ular, bisa sharing-sharing sama saya. Kita saling bertukar pikiran aja di kolom komentar nanti. Nah, ini ularnya udah makan ya 2 hari yang lalu. Ini baru makan sekarang. Ini jadwal dia makan nanti mungkin bisa 5 hari atau 7 hari depan. Untuk yang si sawah kopi ini. Untuk yang ini saya jadwalkan seminggu sekali teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita kemungkinan next time kita bakal balik lagi ke alam, kita bakal seru-seruan lagi di alam. Video hari ini video cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time.